Selamat siang Sobat Mandala semua. Gimana nih kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat buat beraktivitas ya. Nah, kembali lagi bersama aku Jihan yang akan menemani Sobat Mandala dalam beberapa menit ke depan di 107,8 FM Mandala Radio Your Muslim Station. Tapi sebelum aku membahas di segmen ini, kita tuh lagi ada di segmen dakwah yot dengan pembahasan yang sangat menarik dan sangat relate sama mahasiswa zaman sekarang gitu ya. Tapi sebelum aku mulai, kita dengerin dulu nih satu lagu dari Yura Yunita, Tenang. Enjoy. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Kadang-kadang kelam ini datang menghampiri. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Kadang-kadang kelam ini datang menghampiri. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Jauhkan ku dari sedih itu, aku merindu padamu. Jauhkan ku dari gelap itu, aku kembali padamu. Oke, gimana nih Sobat Mandala semua setelah ngedengerin lagu Yura Yunita yang tenang? Semoga di siang hari ini sesuai dengan judul lagu tadi, kalian bisa tenang dan relax gitu ya di
istirahat siang hari ini gitu. Nah sekarang aku bakal mulai nih segmennya. Kira-kira ini kan kita pasti sering ya denger atau lihat di timeline Instagram gitu ya, banyak nih konser musik yang mulai bermunculan atau bahkan tiap minggu sering banget kita datengin gitu ya. Nah sebetulnya di dalam Islam itu menonton konser musik itu dilarang atau enggak sih? Nah ayo siapa di sini yang masih nggak tahu sebetulnya boleh atau enggak sih di Islam itu? Kita langsung aja nih tanya ke narasumber hebat kita, tapi sebelum kita tanya kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Kang Faisal. Waalaikumsalam Teh Jihan. Halo Sobat Mandala semua, apa kabar? Gimana siang hari ini? Apakah pada sehat semua? Apa gimana nih? Teh Jihan gimana kabarnya? Aku sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, gimana nih sekarang? Mau bahas apa nih kira-kira? Nih, kita bahas nih Kak, kan banyak ya Kang ya konser musik nih setelah sempat ditiadakan Yap, selama betul. pandemi COVID-19 gitu ya Kang. Yap. Nah sebetulnya menurut Kang Faisal nih, menurut pengetahuan Kang Faisal, di dalam Islam itu menonton musik itu dilarang atau enggak sih Kang? Oke, nonton konser musik ya. Iya. Kayak pasti semua teman-teman semua di sini ada yang udah nonton konser, ada pula yang ingin menonton konser dan juga ingin merencanakan ya. Pasti di sini membludak sekali akhir-akhir ini kan ya. Betul. Konser-konser musik yang ya mendatangkan nama-nama kelas hebat gitu. Betul. Papan atas. Dan mungkin teman-teman semua di sini penasaran banget ya, gimana sih kalau dalam Islam menonton konser ini? Oke, sini di-spill dikit dulu aja kali ya, biar semua menikmati gitu terkait ini. Oke, terkait hukum menonton konser gitu ya. Oke, sebelum menonton konser sendiri, tapi menurut Islam sendiri, Islam merupakan agama yang damai ya. Islam merupakan agama yang tenang dan lengkap gitu. Jadi segala aspek tuh diatur oleh Islam gitu. Dari mulai kita tidur, bangun tidur dan lain-lain sampai tidur lagi gitu kan diatur oleh Islam. Dan termasuk salah satunya mungkin aktivitas kita sehari-hari gitu. Salah satunya kita menonton konser. Nah, gimana sih hukum menonton konser dalam Islam itu memang tidak serta-merta dengan garis yang pasti gitu. Terkait melainkan dilihat berdasarkan isi dari konser tersebut dan bagaimana cara menjalankannya. Mungkin kayak gitu. Oke gitu. Teh Berarti Jihan. sebetulnya nggak benar-benar dilarang ya Kang? Ya, tergantung konsernya itu gimana. Oke, lalu nih Kang, sebagai anak muda ya yang tadi udah aku singgung, kita kan Yap. nggak menutup kemungkinan pernah nonton gitu, sebagai ajang refreshing atau healing gitu ya Betul bahasa sekali. gaulnya. Nah, apakah menonton konser musik ini bakal merubah idealisme kita sebagai seorang muslim Kang? Oke, idealisme. Wah, berat banget nih Iya nih. bicaranya idealisme. Oke, kalau dari sisi idealisme tuh kayaknya nggak merubah sih ya. Tapi kalau dari sisi kemadorotan mungkin, kemadorotan dari konser tersebut. Nah, mungkin di sini ada aku punya beberapa ini ya, contoh-contoh yang konsernya itu dilarang gitu dalam Islam. Oke, Yang apa tuh, pertama Kang? itu konsernya itu bertujuan menjauhi Islam. Bagaimana ketika dalam konser itu ya menjauhi nilai-nilai Islam. Bagaimana di Quran surat Luqman ayat 6 itu yang bunyinya dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahul hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu bahan olok-olokan. Pinter-pinter banget nih milih landasan atau milih ulama siapa yang mau dijadikan landasan kita untuk berislam gitu. Nah, kayak gitu tuh emang harus pintar-pintar banget. Nah, konser yang dilakukan hanya untuk bersenang-senang yang tadi udah dikasih tahu itu merupakan tidak bedanya dengan konser yang zaman dahulu sempat diadakan gitu. Kalau zaman-zaman yang waktu jahiliyah itu kan banyak-banyak musik yang musik yang melalaikan orang-orang muslim sehingga orang-orang muslim condong tidak taat kepada Allah. Nah, itu salah satu hal yang sangat berbahaya sekali gitu ya. Yang dimana kesenangan duniawi itu yang hanya sesaat itu bisa melalaikan segalanya gitu. Dan seperti itu. Nah, dan juga ada juga yang konser mungkin salah satu konser yang dibolehkan gitu. Dimana konser yang dibolehkan itu isinya itu lagu-lagu kayak nasyid kayak gitu yang dimana isi dari lagu itu tuh bikin kita melting di sini adalah melting agar kita mendekatkan diri kepada Allah, terenyuh atas kebesaran Allah. Nah, itu tuh baru
Berarti lagunya tuh lagu-lagu memuji Allah gitu Iya, ya, Bang, ya? betul sekali. Kayak gitu tuh. Oke, oke. Bagusnya. Nah, Sobat Mandala semua, sebelum kita berlanjut nih ke pembicaraan selanjutnya, aku mau muterin satu lagu. Ini juga cukup terkenal pada zamannya, tapi aku juga masih suka sama lagu ini. So, ini dia Maher Zain, Always Be There. If you ask me about love and wanna know about it, my answer would be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything. We should never feel afraid of anything, as long as we follow his guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in his heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. Allahu Akbar, 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 Allah. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Dia lagi Maher Zain, Always Be There. Sorry ya teman-teman kalau suara lagunya tuh agak putus-putus ya. Semoga lagunya aja yang putus ya, hubungan aku sama dianya jangan putus.
Lanjut nih Kang, kan Iya, kalau siap. Yuk. kalau Kang Faisal sendiri pernah Iya. nggak sih menonton konser musik, atau nih kalau SMA kan biasanya ada pentas seni ya Kang, pentas Iya. seninya tetap menampilkan nyanyi-nyanyi gitu, band-band. Nah kalau Kang Faisal sendiri pernah nggak sih nonton? Oke, konser musik ya. Dulu pernah tuh waktu pas SMP dan SMA itu pernah konser musik. Itu mendatangkan dua orang penyanyi lah, penyanyi pop itu ke sekolah, dan itu pas perpisahan kan, kebetulan dulu ada jadi panitia ini perpisahan kakak kelas tuh. Nah, kita ngundang penyanyi pop biasalah buat ngeramein dan juga ngasih euforia yang happy gitu. Betul. Nah, itu pernah sih buat kayak gitu, dan mendengarkan dan menjadi panitia pelaksana juga waktu itu gitu. Ya kayak gitu, seperti itu. Berarti kalau sekarang udah nggak pernah nonton lagi nih Kang? Nonton paling di YouTube sih. Kalau nonton langsung tuh belum pernah, karena sekarang kan musim hujan, becek-becek gitu ya, becek-becek, terus juga ya desek-desekan lah, dan ya mungkin belum kondusif kalau dari sisi pribadi. Mungkin kalau next akan nonton nggak tahu tuh gimana. Kayak gitu. Oke, gitu. Nah Kang, bagaimana sih sederhananya gitu ya, menggambarkan apa saja yang kita lakuin pas lagi nonton konser musik itu sendiri? Apakah ketika menonton konser musik itu membuat iman kita menjadi lemah atau gimana sih Kang? Oke, kalau yang identik sekarang tuh ya, Mm-mm. kalau iman kita lemah itu tergantung pemeliharaan dari sisi ruhiyah kita gitu, dari sisi hati kita, qalbiyah gitu, gimana cara merawat hati kita gitu. Kalau misalnya dilihat dari yang sekarang tuh emang kebanyakan ya konser musik ya ini apa, agak melalaikan dalam sisi, mungkin dalam sisi keimanan gitu, karena kalau dari pandangan Islam itu sendiri gitu mengenai konser musik kan ada dua nih, yang dilarang sama yang gak dilarang. Nah, yang dilarang itu yang pertama tadi udah disebutin kan ya, itu bisa menjauhi kita dari Islam, dan yang kedua itu bisa merusak akidah kita nih kalau misalnya kita nyikapinnya secara berlebihan. Misalnya nih, kayak apa ya, kayak misalnya dalam syair-syair itu mengandung kata-kata yang misalnya yang nggak boleh disebutin gitu. Nah itu kan banyak banget ya selipan-selipan lagu itu yang syair-syairnya seperti itu, kayak gitu tuh. Terus juga yang semata-mata hanya mengatasnamakan kesenangan dunia saja gitu, tanpa tidak ada kata syair-syair tentang akhirat dan segalanya, kayak gitu. Tuh. Oke Kang. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Kang ya. Iya, wah udah terakhir lagi nih, nggak kerasa ya. Udah mau habis nih Mm-mm. segmennya. Nah, bagaimana pandangan kita nih sebagai mahasiswa dakwah Oke. ya, apalagi mahasiswa dakwah kuliahnya di UIN gitu ya, Ya, untuk menanggapi gitu permasalahan ini dari sudut pandang mahasiswa gitu. Bagaimana cara kita memposisikan diri menghadapi permasalahan ini Kang? Karena kan teman-teman kita nih Oke, jadi iya. mahasiswa sendiri juga banyak yang menonton ya. Itu gimana Kang? kalau itu sih kembali lagi sih kepada diri pribadinya sendiri-sendiri gitu. Kalau misalnya emang dia tergila-gila banget ya, kita belum tentu bisa gitu mencegah hal seperti itu. Tapi ya mungkin segala sesuatu kan pasti ada takarannya gitu ya, dan juga kita bisa menakari semua itu dengan mungkin nasihat-nasihat kita gitu ya, terkait pokoknya kalau misalnya ikut konser nih jangan lupa misalnya 5 waktunya. Kalau misalnya konsernya itu full 24 jam kan ada tuh yang Iya, konser betul. satu album, dua album, itu kan banyak banget ya, satu albumnya tuh ada berapa lagu gitu kan. Nah itu mungkin bisa mengingatkan kebaikan, kayak misalnya jangan lupa gitu buat sholat, terus juga jangan lupa itu apa namanya, kalau misalnya buat nanti ketika menonton konser tuh jangan berlebihan, kayak misalnya mengumbar aurat, terus juga kayak misalnya desek-desekan pasti sih, tapi lah Iya. meminimalisir lah kayak gitu. Setidaknya kalau misalnya desek-desekan banget itu ya alangkah lebih baiknya mundur nih kita, istilah bahasa Sundanya tuh ngawahan kayak gitu, mundur terus cari tempat yang aman, kemudian
Kalau bisa itu jangan terlalu ya berlebihan kayak gitu paling. Kalau dari sisi mahasiswa dakwah. Oke, terima kasih ya Kak Oke. Faisal untuk pembahasan kali ini, menarik dan sangat bermanfaat banget ya, terutama buat aku karena sebetulnya aku suka nonton konser musik tapi abis itu tercerahkan. Nah, buat yang terakhir nih Kang, buat closing statement dari Kang Faisal tentang Oke. pembahasan hari ini. Closing statement. Wah, ngeri gini nih bahasanya. Closing statement. Iya. Oke, langsung aja. Mungkin closing statement dari keseluruhan ya yang sudah bahas panjang lebar sebelum itu. Mungkin dari sisi perbedaan untuk segi konser sendiri, mungkin kita berbeda-beda pandangan ya terhadap di dalamnya masalah ini, dan juga berbeda-beda pendapat bahwasannya mendengarkan atau menonton konser itu terus kemudian juga memainkan alat musik dan sebagainya itu ada yang mengambil fatwa dilarang dan ada juga yang mengambil fatwa dibolehkan atau mungkin lebih baik ditinggalkan. Itu beda-beda berpendapat, tapi yang jadi inti poin dari konser tersebut adalah jadi aku berpesan bahwasannya boleh kita menonton konser asalkan kita tahu batasan-batasan yang tidak melanggar syariat-syariat Islam gitu. Seperti tadi yang udah disebutin gitu, bahwasanya jangan terlalu berlebihan dalam menonton konser, terus juga kalau bisa pilih-pilihlah konsernya gitu. Konsernya selagi itu konser yang bisa, jadi konser tuh jangan hanya membuat mood kita senang saja gitu, tapi lihat juga di dalamnya gitu bagaimana, apakah ada sisi atau syair-syair yang terkandungnya mengenai kemusyrikan mungkinnya, mohon maaf, atau misalnya sisi lain dalam hal yang dilarang Islam kayak gitu. Mungkin bijak untuk memilih konser dan juga bijak untuk menempatkan diri kita selaku umat Islam dalam memperhatikan konser kayak gitu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ini telah berakhir ya segmen dakwah Yot kali ini. Nah, Sobat Mandala, gimana nih ini tuh bisa menjadi hal yang kita renungin dan pelajarin bersama ya sebagai mahasiswa dakwah tentunya gitu. Aku kasih kesimpulan sedikit karena sebetulnya udah di closing statement sama Kang Faisal. Menonton konser musik itu sepenuhnya tidak dilarang, kecuali pada saat menonton itu menimbulkan hal-hal yang menuju kemaksiatan. Asal kita tahu batasan dan berpegang teguh pada iman dan Islam, insya Allah kita tidak akan terjerumus pada dosa. Keren. Nah, yang terakhir sebelum aku tutup segmen ini, aku bakal puterin satu lagu. Ini salah satu lagu favorit aku, one of my favorite songs. Aku Jihan pamit dan Aku Faisal Fadila pamit. sampai ketemu di Ketemu dakwah lagi. Yot selanjutnya. Ini dia 33 kali by Perunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Dadah. Salah terikatnya batin dan dada yang mengunci di atas Maha Daya, semua kendali terambil alih. Jikalau mau kulukan dengung sumbang yang mengganggu, bukalah divisimu, kau tahu mana urutan satu di antara pusaran nirfungsi. Petakan semua lagi titik tuju yang faktor pasti. Melambat bukanlah hal yang babu, kadang itu yang kau butuh, bersandari bahkan bebanmu. Lepaskan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru. Belum pernah kau coba
Sebutlah namanya, tetapi jalannya kelak kau mengingat, kau akan teringat. Sebutlah namanya, tetapi jalannya kelak kau mengingat, kau akan teringat. Sebutlah namanya, tetapi jalannya kelak kau mengingat, kau akan teringat. Sebutkanlah namanya, resapilah jalannya, kelak kau mengingat, kau akan teringat. Terus berenang, lanjutlah mendaki. Terus berenang, lanjutlah mendaki. Terus berenang, lanjutlah mendaki. Terus berenang, lanjutlah mendaki.